Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyya 'anil syukri syakirin. Wal ghaniyya 'anil hamdil hamidin. Al-qail walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita dengan bertazkirah setelah kita menunaikan ibadah subuh dengan sangat melegakan bahkan menyegarkan. Semoga insya Allah bernilai ibadah di sisinya. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, pagi ini kita mengangkat tema rukun dan wajib haji. Bicara tentang haji, itu banyak orang yang bersemangat. Walau dia menjadi rukun Islam yang kelima. Tapi justru karena posisi kelima ini dianggap sempurna rukun Islam. Setelah syahadatain, sholat, zakat, puasa, lalu bisa berhaji, memang nikmat Allah terasa sempurna dalam keberagamaan kita. Nah, dalam ibadah haji ini banyak rangkaian yang perlu kita selalu murajaah. Selalu kita perbaharui, selalu kita ulang-ulangi. Baik yang sudah pernah haji maupun yang sudah dalam list, apalagi kalau sudah dekat menunaikan ibadah haji, ini perlu kita ulang-ulangi. Izin pemirsa sekalian untuk menyegarkan saja bahwa dalam beragama itu dibagi istilah-istilah keberagamaan ini. Haji itu memenuhi 3 kriteria. Disebut dengan ibadah ruhiyah. Ruh. Pasti kita lama berniat untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Ruh kita kepada Allah. Akhirnya diijabah, kita mendaftar sekian puluh tahun, baru datang list kita atau porsi kita untuk menunaikan ibadah haji. Ruhiyah dulu. Seluruh ibadah lain harus ruhiyah. Yang kedua, ibadah badaniyah. Artinya diamalkan secara fisik. Salat fisik. Tapi yang paling banyak menggunakan badaniyah adalah haji. Keliling, tawaf, sa'i, semuanya harus badan berjalan. Badaniyah. Kemudian ada istilah ibadah maliyah. Ibadah dengan harta. Di antara sekian rukun Islam, yang paling besar pembiayaannya adalah ibadah haji ini. Sekian puluh juta, sekitar 90 normalnya pembayaran itu. Untung ada yang ditanggung oleh negara sekitar 30-an juta. Sehingga jamaah membayar hanya 50 sekian juta total, baik pendaftaran awal maupun pelunasan. Nah, itu mukaddimah pemirsa. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji kita mengenal istilah rukun. Satu. Yang kedua ada wajib haji. Apa bedanya?
Dia pengamalan sebenarnya rangkaian, berentetan terus selama proses pelaksanaan ibadah haji itu. Tapi harus dipilah dulu dalam pembahasan untuk lebih memantapkan. Nah, apa itu rukun dulu? Arkanul haji, rukun haji itu adalah amalan yang merupakan badannya haji. Kalau kita gambarkan ke manusia, ada badan kita ini, ada kepala, ada leher, ada badan, ada kaki. Kalau ada di antara rukun itu yang tidak ada, terutama kalau kepala, kalau manusia dia mati. Kenapa ke situ, Ustaz? Maksudnya begini, salah satu nanti rukun haji itu tidak diamalkan, maka konsekuensinya itu tidak sah hajinya. Lalu konsekuensinya adalah sebagai orang Islam dia harus kembali meminta rezeki kepada Allah untuk kembali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, karena kan tidak sah. Ibadah yang tidak sah kan tidak dihitung. Inilah perlunya kita fahami baik-baik istilah-istilah seperti ini, karena supaya full kehati-hatian. Kira-kira kita bilang begini, masa sih sudah menunggu 28 tahun, bahkan ada yang sampai 35 tahun. Kemudian biaya begitu mahal, meninggalkan negeri kita, keluarga kita, aktivitas kita, profesi kita, sekitar sebulan atau 45 hari, 40 sampai 45 hari rata-rata. Masa sih kita akan terhitung tidak sah hajinya? Inilah yang kita maksud dengan rukun haji yang harus hati-hati sekali. Jangan ada hal-hal yang mengganggu sehingga ada salah satu yang tertinggal. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu konsekuensi dari yang rukun ini, 6 rukun haji itu. Hati-hati sekali, walaupun kalau saya istilahkan hati-hati hari ini, jangan dijadikan beban. Karena pada saat seseorang naik nomor porsinya untuk menunaikan ibadah haji, itu full pelayanan. Tinggal menyabarkan diri saja. Kita akan didampingi oleh pembimbing, ketua kloter, rombongan itu akan saling mengingatkan. Jadi kalau kita ulangi terkerahkan pagi hari ini, betul-betul untuk nilai ilmu saja. Pada saat kita sudah berangkat, insya Allah tidak ada yang terlupa. Nah, mana rukun haji yang konsekuensinya kalau tidak diamalkan, maka tidak sah. Dan bagaimana jalan keluarnya? Pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Adalah di mana seseorang berniat menunaikan ibadah haji dan umrah. Haji atau umrah. Lalu berpakaian ihram. Pada saat sudah berniat ihram itu, ada jangka-jangkanya. Pokoknya nanti berniatlah Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Pada saat orang menunaikan ibadah haji, maka dia sudah kena aturan tidak boleh sembarang perilakunya. Barang siapa yang sudah ihram, maka dia fala rafatha, tidak boleh berkata kotor. Ya memang kan orang beribadah untuk sempurna kepada Allah. Jadi ada larangannya. Fala rafatha wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Apa itu fasik? Sembrono. Semaunya misalnya berpakaian, ya memang berpakaian tadi sudah harus pakaian ihram. Tapi kalau ada yang tidak sabar, merasa tidak biasa di negeri sendiri, rumit di sana,
orangnya tukang marah, orangnya jengkel-jengkelan, dilanggar itu, maka tidak batal. Jadi batal pelaksanaan ihramnya, maka rangkaian di belakang juga tidak boleh lanjut. Apa jalan keluarnya, Ustaz? Jalan keluarnya adalah begitu merasa batal ihramnya, ada yang dilanggar tadi, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh bertengkar. Bertengkar keluarganya. Urusannya sendiri tidak selesai, ngurus urusannya orang. Ada. Kalau bertengkar tidak afdol ihramnya, maka batal. Maka yang harus dilakukan adalah segera istighfar, ulangi ihramnya. Ambil lagi tempat untuk berniat untuk memulai ihram. Hikmah dari pelarangan ini, wanti-wanti seperti ini, kan kita mau berhaji niatnya itu tadi, menyempurnakan nilai agama kita sebagai rukun Islam yang kelima. Masa tidak bisa meninggal yang tiga ini? Rafasa, fusuqa, jidala. Pertanyaan besarnya, apa yang mau disempurnakan kalau watak seperti ini tidak bisa? Kira-kira itu pemirsa sekalian. Jadi mudah dijawab insya Allah. Itu ya, ihram. Yang kedua, pada saat orang sudah selesai berihram, berpakaian tadi, meniatkan diri untuk sangat hati-hati, untuk mengingat ini ibadah ruhiyah, ujian mental karena mau mencapai kesempurnaan agama kita, maka lanjut kepada tawaf. Tawaf wajib maksudnya, tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pemirsa sekalian, saya tidak akan menjelaskan panjang tentang tawaf ini, karena bagi orang yang mau berhaji itu sudah sangat cukup. Tawafnya 7 kali keliling, apa bacaannya segala macam, sudah kita tahu. Itu yang menjadi rukun. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang menyebabkan batal tawaf, ada hal-hal yang saya menyebut ini sebenarnya sangat minim potensinya. Karena misalnya begini, kalau saya misalnya, menganut faham bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal wudu, sementara tawaf harus dalam keadaan wudu, maka di sana kita dianjurkan untuk mengikut bertaklid pada mazhab lain yang tidak batal wudunya bersentuhan laki-laki dan perempuan. Karena masyakkah. Islam ini ada, pasti ada jalan keluarnya. Kalau terpaksa dan hampir dipastikan bersentuhan laki-laki dan perempuan, di sana bukan hanya Indonesia yang ribuan datang ke sana, bukan hanya Indonesia yang 210.000 datang ke sana, tapi sedunia. Maka bersentuhan laki-laki dengan perempuan potensinya sangat besar, tapi diantisipasi oleh agama. Ikutlah kepada mazhab yang kalau bersentuhan tidak batal wudu, asal terjaga nilai ruhiyahnya. Sentuhan lawan jenis. Jangan pikirkan dinginnya, sejuknya. Karena kapan dipikirkan itu, melanggar niat kita sendiri bahwa kepada Allah, sehingga imam mazhab yang lain menyebutkan bersentuhan laki-laki dan perempuan selama tidak niatnya menjadi berubah, betul-betul hanya karena daruriyah saja, karena kondisi saja, tidak batal wudunya. Artinya tawafnya jalan. Menarik memang bicara tentang haji, karena hal-hal yang kami anggap, saya misalnya di sini batal di negeri kita karena begitu longgar, maka pada saat menunaikan ibadah haji menjadi tidak batal. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yakni tawaf. Yang berikutnya adalah wukuf di Arafah.
Wukuf di Arafah ini adalah inti haji. Dan inilah yang paling butuh perjuangan. Kenapa paling butuh perjuangan? Dia tidak pakai istilah gelombang. Dia pokoknya gelombang pertama kalau di Indonesia dengan sekian puluh kloter. Gelombang kedua dengan sekian puluh kloter. Harus berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhajji. Terbayang semuanya pemirsa sekalian, terutama kaum muslimin yang sudah menunaikan ibadah haji, betapa kita merasa menjadi manusia yang sesungguhnya pada saat wukuf di Arafah, mengantar betul-betul menjadi hamba karena semua pakaiannya seragam. Berkumpul di tempat yang sama, bacaan yang sama. Terbayang betapa rindunya. Orang yang sering haji pun, misalnya teman-teman yang punya travel, tiap tahun haji, kalau lagi belum di sana, terbayang semuanya itu. Nah, kalau ada orang apapun penyebabnya, sehingga terhalang untuk wukuf di Arafah, batal hajinya. Batal yang saya istilahkan, sekali lagi, jangan menjadi beban pikiran. Susahnya itu. Karena banyak orang, tidak. Seluruh perangkat, seluruh petugas, baik di negeri kita di Indonesia maupun pemerintah Saudi, terutama Menteri Urusan Haji di sana, itu memfasilitasi agar seluruh jamaah calon haji punya akses ke Padang Arafah sampai ke lokasi yang masuk kategori wukuf di Arafah. Ingat pemirsa sekalian, jangan-jangan ada di antara kita yang merasa, saya kan kuat, saya berpisah dari kelompok saya. Ini masih berdekatan. Ada satu tempat bahkan masjid, dia sudah tidak masuk wilayah Arafah. Kalau bahasa kita di sini merasa sok tahu, merasa ini juga bagian. Lewati itu masjid, contoh saja ini. Lewati itu satu masjid, di luarnya kita pada saat mau wukuf, tidak sah. Kembali pemirsa sekalian, ini mengingatkan saja karena pada saat kita haji nanti, kita akan dipandu oleh mutawwib atau pembimbing ibadah kita, mana lokasi yang masuk wilayah Arafah. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bicara tentang rukun haji ini, saya kasih bayangan saja bahwa kalaupun kita sering menyebut hati-hati karena berpotensi batal hajinya, jangan juga terlalu risau karena pada akhirnya kita akan dipandu secara lengkap. Jangan kita yang sehat walafiat, yang lansia saja dilayani dengan baik. Nah, saya lanjut pemirsa sekalian. Rukun haji yang keempat itu adalah sa'i. Sa'yu. Apa itu sa'i? Adalah lari-lari kecil yang aslinya nih. Antara Safa Marwah. Ada bukit di sekarang itu dalam Masjid Haram. Hanya keluar sedikit dari Ka'bah, berapa ratus meter, itu sudah Safa Marwah. Sebanyak 7 kali. 7 kali dimaksud mulai di Safa ke Bukit Marwah 1, kembalinya ke Safa sudah 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali ke lokasi kita itu pas 7 kali. Sah sa'i. Kemudian yang kelima rukun haji adalah setelah rangkaiannya tadi selesai, maka dibuktikan selesai 4 rukun, namanya tahallul. Apa itu tahallul? Adalah mencukur rambut, bukti bahwa alhamdulillah rukun haji sudah saya penuhi semuanya. Inilah yang mungkin ditiru oleh kita di negeri ini. Kalau ada hajatan begitu besar,
kadangkala ada yang menggondol kepalanya. Menang kesebelasan Indonesia misalnya, juara di dalam satu event, itu kadangkala ada yang bercukur. Salahkah itu? Selama niatnya untuk sebagai ilustrasi mengingat tadi, oh itu kalau sempurna pelaksanaan hajinya orang bercukur, tahallul namanya, boleh. Berapa ukuran yang dipotong ini? Ada orang yang sekalian gundul, boleh. Ada yang beberapa banyaknya, boleh. Yang tidak boleh kurang dari 3 helai rambut. Minimalnya. Tapi bagus kalau ke sana sekalian yang banyak-banyak. Biarlah rambut kita itu, bagian dari badan kita ada tersisa di tanah suci Makkah. Yang sekian puluh tahun kita tunggu. Nah pemirsa sekalian, kalau sudah tahallul artinya 5 rukun haji kita sudah laksanakan dengan baik. Asal tertib tadi berurut, ihram, tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, lalu tahallul, maka ini disebut dengan tertib. Insya Allah, kalau sudah demikian, bersyukurlah kepada Allah, karena dengan terpenuhinya rukun haji, maka kewajiban haji bagi setiap individu muslim itu bagi yang istita'ah selesai, bersyukurlah kepada Allah. Begitu pemirsa sekalian. Nah, terkait dengan selesainya 6 rukun haji ini, kita masih mengenal, karena sebenarnya juga masih dalam rangkaian berentetan pelaksanaannya, ada namanya wajib haji. Apa bedanya rukun tadi dengan wajib? Haji yang terpenting adalah rukunnya, baru ada wajibnya. Wajib haji maksudnya adalah, kita secara singkat saja, amalan yang harus dilakukan, tapi kalau dia ketinggalan apapun sebabnya, maka tetap sah hajinya karena rukunnya tadi selesai kita penuhi, tetapi harus ada konsekuensinya. Ada istilah dam. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ini, rukun haji ini, insya Allah kita akan elaborasi lebih detail pada saatnya. Tapi yang perlu kita ingat dulu bahwa wajib haji itu konsekuensinya adalah dia tidak membatalkan haji, tetap sah, legal lah kira-kira begitu, tetapi harus dibayar dam. Apa itu dam? Denda yang harus kita bayar gara-gara melanggar tadi. Poin wajib haji itu misalnya bermalam di Mina, ada bermalam di Musdalifah. Hal-hal yang begini ini kan kadangkala memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Setelah wukuf di Arafah, itu kan orang ke Musdalifah, lanjut ke Mina. Nanti melontar juga dan selanjutnya. Apa konsekuensi dari sebuah ini? Kalau ini ada yang tidak terpenuhi, saya katakan tadi apapun penyebabnya, sakitkah atau memang ada yang pelanggaran lain melanggar ini, maka sesungguhnya dia sesuatu yang harus dipenuhi dengan baik demi sempurnanya ibadah haji. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka ada konsekuensi yang kita sebut dengan dam. Dam ini pemirsa sekalian, namanya dam itu denda bahasa kita. Ini juga harus seluruh pihak berniat baik. Jadi berniat baik apa yang saya maksud? Karena begini, dam itu adalah menyembelih hewan, bisa onta, bisa kambing. Menyebut ini
ada potensi bisnisnya. Jangan merubah niat. Istilah kita di teman-teman di penyelenggara haji itu, jangan menjadi objek itu jamaah. Jangan. Jadi dam kita sebut ini harus, tapi harus sama-sama jujur. Baik yang membimbing dan diminta ketulusan dari yang bersangkutan, sebisa mungkin dia juga menghitung sendiri, oh saya mau bayar damnya segini. Tanya sama pembimbing. Kalau sudah dijelaskan dengan baik-baik, ikhlaskan, niat baik, tapi pembimbing juga, pemandu juga menjelaskan secara baik. Bukan menjadi ajang bisnis yang bikin masyarakat banyak bertanya. Sebagai kesimpulan pemirsa sekalian bahwa ibadah haji ini, ayo senantiasa kita berdoa, baik yang sudah mendaftar maupun yang berniat tapi belum sempat, jangan pernah lupa doanya. Doa Nabi SAW adalah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, ya Allah, berikan saya kesempatan, jangan panggil hambamu ini sebelum menziarahi al-haramain, dua tanah suci, yakni Makkah dan Madinah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.